Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih beri kita nikmat kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, dan Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di mushola yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Nurul Iman, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada malam hari ini berjudul akhirat lebih baik daripada dunia. Betul tak Bapak Ibu? Serius nih. Judul ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'la, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surat An-Nisa ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa. Perhiasan atau kesenangan dunia itu cuma sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang dunia, akhirat lebih baik daripada dunia, bukan berarti kita tidak boleh punya harta, bukan berarti kita tidak boleh punya baju baru, bukan berarti baju kita tak digosok. Ada Pak ya? Oh ini, kenapa baju tak digosok? Akhirat pokoknya. Kan gitu. Bukan berarti kita tak boleh pakai minyak wangi, tak mandi tak bersabun. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Saya pernah dapat pelajaran seperti itu dulu. Jadi pada saat saya mandi bawa sabun dulu, sabun apa lah namanya, udah lama kali lah, lupa mereka. Wangi itu, sabun wangi. Kalau dulu istilahnya sabun wangi. Ditegur sama guru saya. Ini antum mandi kok pakai sabun wangi, istilahnya Pak dulu gitu ya. Nanti bisa keras hati, lupa kepada akhirat katanya. Terus karena guru, tentu kita simpan Pak sabun kita jadi dipakai. Tapi maknanya bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti rumah kita harus kecil, dari papan atapnya lalang, enggak. Boleh rumahnya besar, boleh juga punya jabatan, apalagi boleh banyak pergaulan, boleh juga viral di media sosial. Nah, zaman sekarang nih, silahkan, tak ada masalah. Tergantung kita rumah besar, punya usaha, itu usahanya jalan mendapatkannya dengan cara apa. Disitulah nanti menentukan dia apa yang kita peroleh itu memang untuk akhirat Pak. Jadi makna akhirat lebih baik daripada dunia itu artinya setiap manusia itu berupaya, setiap usaha yang dia lakukan, setiap sesuatu yang ingin dia cita-citakan itu tidak boleh keluar dari persiapan dia menuju akhirat. Itu maknanya. Karena dulu Bapak Ibu, kalau bicara pengusaha, dulu ada pengusaha yang kaya, namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Pak. Suatu hari Rasul bersabda di tengah-tengah sahabat untuk menceritakan Abdurrahman bin Auf
bahwa dia masuk surganya merangkak karena dia pengusaha, usahanya banyak. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada sabda Nabi ke kita bahwa kita masuk surganya merangkak, mau atau tidak? Mau atau tidak, Ibu mau nggak? Walaupun merangkak tapi masuk surga, Pak. Iya, Pak. Artinya apa? Berarti Abdurrahman bin Auf ini memang pengusaha besar. Apa bukti pengusaha besarnya, Bapak Ibu? Dia itu dikenal dalam sejarah memerdekakan hamba itu ada 4.000. 4.000. Paling murah harga hamba itu 200 dirham. 1 dirham konversi ke rupiah 70.000. 70.000 kali 200 14 juta kali 4.000 14 juta kali 4.000 berapa duitnya itu, Pak? Kalau dibelikan es cendol bisa minum sambil berenang. Betul, Pak Ibu? Belum lagi kalau dia datang dari Syam membawa perniagaannya, itu seluruh penduduk Madinah keluar mendengar hentakan kuda, hentakan kaki onta yang membawa barang-barangnya. Seolah-olah kalau sekarang itu kayak pejabat datang, Pak. Bunyi kayak bunyi sirene gitu ya, ramai. Siapa yang datang kan gitu kan? Ini lebih dari itu. Kalaulah memang bicaranya tadi itu akhirat, ya sekedar makan jadilah kan itu untuk dijawab. Tidak. Kenapa sahabat ada seperti itu? Artinya apa? Usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, bisnis yang dilakukan tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hukum syarak. Itulah dia persiapan untuk akhirat. Begitu juga nanti Bapak Ibu. Mungkin ada kita ini asik bermain media sosial lalu viral. Tergantung viralnya karena apa? Kalau karena ada anak kita baru belajar tahfiz, dia coba direkam oleh ayahnya tahfiz anaknya, ternyata suaranya merdu. Lalu diupload ke media sosial, bisa di YouTube, di TikTok, di mana lagi, dan lain-lain. Lalu ditonton oleh orang jutaan, Pak. Ketika ditonton orang jutaan, jangan takut. Aduh nak, gawat kita nak. Ini bisa tak selamat di akhirat besok. Tidak. Karena apa yang dia ditonton orang adalah karena anak kita baca Quran. Tapi kalau yang ditonton tuh Pak joget-joget, kan ada Pak TikTok joget-joget, viral tuh, itu baru tak selamat di akhirat. Karena kan godaan media sosial ini tinggi, Pak. Iya, godaan media sosial ini tinggi. Bahkan pas nampak penonton mulai viewernya banyak, besok tingkatkan lagi kan, terus akhirnya apa? Dia tidak peduli ke akhirat, yang penting dia tenar di dunia. Dan ternyata bukan hanya karena itu dia tenar. Ada juga kadang tidak sedikit para pendakwah, para penceramah ingin tenar dengan membuat atau statement hukum-hukum yang menyalahi syarat, mencerca kelompok lain, Pak. Itu viral sekarang. Kenapa? Kalau dia viral, channel YouTube-nya masuk iklan, maka dia dapat kompensasi. Banyak ada pemasukan. Tapi kan kasihan. Kadang ada itu sekolahnya udah tinggi, Pak. Sekolahnya jauh-jauh ke luar negeri. Tapi sampai di sini menyalahkan orang lain. Padahal dalam Islam itu diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada saudara kita kekurangan agama, kita beritahu dia. Kalau salah jalannya, kita luruskan dia. Kalau ada saudara kita ternyata ilmunya lebih, kita minta ilmunya. Itulah konsep dalam Islam. Kalau lalai saudara kita bermaksiat, kita dakwahkan, kita tertarik dia dari jalan lembah yang salah itu ke jalan yang benar. Itulah yang mesti dilakukan. Bukan ketika berbeda dengan kita lalu kita bicarakan ke sana kemari. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, duduk di kamar saja itu bisa didengar oleh jutaan orang. Kalau seandainya viral, itu lebih berbahaya lagi. Kalimat kita mencerca saudara kita ditonton orang banyak, semakin banyak saksi kita nanti di akhirat yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, kalau yang bagus kita jelaskan. Ini misalnya ya, Bapak Ibu nanti mau berbuka, buat video singkat,
kaum muslimin saat ini sudah saatnya berbuka. Utamakan berbuka dengan yang manis-manis sesuai dengan hadis Nabi. Ditonton 100 orang, diikuti 10%-nya. 10% itu amal jariah sama kita. Amal jariah. Jadi untuk dapat akhirat itu mudah saat ini, untuk masuk neraka pun paling mudah juga. Jadi yang penting bagaimana dalam benak kita, dalam konsep pikiran kita itu akhirat lebih utama daripada dunia. Maknanya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita lakukan sesuatu yang mengarahkan kepada akhirat. Begitu juga dalam bisnis, Bapak Ibu, dagang. Tidak ada masalah kita ini dagangnya, isi kedainya banyak, penuh. Jangan sampai kan kalau ada juga salah paham, isi kedai ibu ini penuh nih, kalau mati ini gimana? Kan mati lain lagi urusannya. Tapi yang penting transaksi yang kita gunakan sesuai syarat. Karena pedagang itu kan diajarkan dalam Islam atau dilarang oleh Allah, tidak boleh curang dalam timbangan. Tidak boleh dia menjual barang yang diharamkan Allah. Tidak boleh dia menipu pembelinya. Tidak boleh berdusta kepada pelanggannya, dan tak boleh zalim. Curang dalam timbangan, orang beli sekilo isinya 9 on. Nanti berdusta kepada pelanggannya. Kalau barang itu sudah lama ditanya, ini Bu, barang baru atau lama? Yang lama dia bilang baru, ini kan berdusta namanya. Terus apa lagi? Zolim. Zolim itu apa? Ada cacat-cacat barang yang dijual tidak disebutkan. Dan itu berbahaya cacatnya. Kecuali tak berbahaya, ada masalah Pak. Sampai di rumah orang kecewa. Beli cabai sekilo. Pertama sudah jadi 9 on, sampai di rumah banyak yang busuk Pak. Itu zolim namanya. Kenapa dia lakukan itu? Karena konsep yang dipikirkan untuk aman di dunia. Tapi kalau seandainya orang beli sekilo itu berapa on Bapak Ibu? 10 on. Betul 10 on. Bahkan dia sedekah 3 butir cabai, dia lebih kan? Itu sedekah tuh Pak. Terus kalau ditanya ini lama atau baru, kalau lama dia katakan lama, kalau baru dia katakan baru. Memang ini lama sudah, tapi masih bisa dikonsumsi. Jujur dia. Satu hari dia dagang itu Bapak Ibu, mulai pagi sampai sore. Dari pagi dia buka jam 8, tutup nanti sore jam 6, ada 10 jam kurang lebih. Kurang lebih 10 jam. 10 jam itu dia sedang taat kepada Allah, menyiapkan dirinya akhirat melalui dagang yang dia buat. Menyiapkan dirinya untuk akhirat. Apalagi nanti Bapak Ibu, mana tahu ada Bapak Ibu di sini sebagai pedagang baju menjelang Lebaran kan tuh biasa ada tawar-menawar Pak ya. Tapi sekarang udah banyak jual online ya. Jual online. Seandainya nanti mana tahu ada ibu-ibu bawa anak-anak pergi beli baju. Ada seorang pedagang jual baju. Berapa harganya baju ini Bu? 250. Bisa kurang? Kurang sedikit. Berapa? 240. Tak bisa 125. Kan biasa orang nawar separuh tuh Pak. Oh enggak bisa. Modalnya saja 200. Kalau modal 100, bohong ya? Bohong. Kenapa dia bohong? Lupa kalau itu untuk akhirat. Kira-kira pembeli bisa nggak berbohong sama penjual Bu?